Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dik. Kali ini kita akan coba membuat aplikasi Servlet ya, dan mengkoneksikan ke database menggunakan juga data table yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian tapi untuk kali ini kita mencoba untuk menghapus, mengupdate juga menambah data ya daripada database yang kita buat. Pertama-tama pastikan kita membuat database terlebih dahulu di MySQL. Karena ini saya pakai SAM untuk MySQL-nya. Pastikan MySQL-nya running ya. Start MySQL sama Apache-nya running. Setelah itu coba kita lihat localhost ya. Ini di sini kita pastikan sudah membuat database-nya, kemudian membuat juga tabelnya. Saya sudah buat tabel user. Isinya ini ya, ada field ID, nama, email, telepon, levelnya, username-nya, password-nya, statusnya gimana. Kembali ke fokus utama, tentunya kita harus buat project baru ya. Sebelumnya saya sudah buat database create, create, read, update, delete, and search. Ya. Jadi filenya udah ada. Kemudian di sini juga udah ada file atas dan bawahnya ya. File atasnya mana ini? File atasnya ini ya. Terus file bawah untuk HTML-nya ada. Selamat datang. Jadi feeder filternya cukup seperti aja. Nanti yang kita mainkan adalah ininya file untuk usernya. Tadi kan udah saya buat usernya ya. File usernya. Database-nya. Nah ini kita panggil di sini ya. Kita panggil ya. Catatan penting perlunya ada koneksi ya. Koneksi antara koneksinya pastikan sudah terkonek ke database. Caranya adalah di file web tadi, di folder web INF ini kita tambahkan library-nya ya, file library dan file konektornya. File jar-nya ini kita tambahkan di sini. Kedua, file jar di program file ya. Kita di program file coba dicek di program filenya di Java, terus JDK, library. Harus udah ada filenya, file jar-nya untuk mengkoneksikan antara database dengan server kita. Kemudian di service-nya pastikan juga ini udah di start ya. Start. Dan drivernya ini juga harus sama teman-teman. Drivernya ya. Drivernya antara ini dengan MySQL. Ini ada codingnya udah dibuat sebelumnya. User ya. User. Oke. Ada user. Di codingnya kita ada variabel global di atas. Ada button proses. Button proses ini untuk mengubah atau untuk simpan data baru ya. Ini ada button proses. Terus ada PK. PK ini adalah primary key untuk ID ya. Terus ada connection. Terus statement, kemudian ada koneksi ya. Koneksi ini akan memanggil kelas koneksi yang dibuat kita ini. File Java ini kita panggil ya, jadi di sini ya, koneksi panggil. Kemudian kita untuk awal global semua ID user, nama user, level user dan lain-lain ini kita isi dengan kosong ya, tidak ada datanya sekali. Nah, untuk body-nya sendiri pertama ini ada ini ada jika ya, jika ada data string button proses ini tidak awalnya kan kosong. Kalau tidak kosong, misalkan kita isi ubah atau simpan, nah ini ada prosesnya. Jika simpan maka
ID-nya nanti diisi dengan ID user yang kita input dan sebagainya. Terus levelnya juga diisi. Nanti kalau ininya simpan, makanya akan ngisi, akan insert ke tabel ya. Jadi akan mengisi. Nah, kalau tadi kalau yang button prosesnya itu ubah ya, button prosesnya ubah nih di sini ubah, button prosesnya ubah, maka dia akan mengisi sama ya, mengisi data yang kita isikan sesuai dengan ID yang akan kita diubah. Primary key-nya kan ID ya, ID. Kalau tadi insert ini update saja, jadi ke database-nya kita update data yang ada sesuai dengan primary key tadi ya. Sesuai dengan apa? Primary key yang tadi. ID usernya adalah. Oke, kemudian kalau ininya ubah, nah, makanya kita ambil proses nih yang ada di file koneksi Java. Jadi kita kita request untuk prosesnya adalah SQL dan ubah. Ubah ini akan masuk ke hasil. Jadi di hasilnya koneksi ini adalah proses kan. Berarti ininya data berhasil diubah. Hasilnya adalah ubah. Di sini ininya proses, di sini ubah. Berarti prosesnya ada apa? Mengubah. Nah, prosesnya adalah ubah. Prosesnya. Nah, kemudian kalau ininya sudah dimasukkan, maka datanya dikembalikan ke 0. Jadi kalau tidak ada error, harusnya kembali lagi ke kosong ya. Dan ininya button prosesnya menjadi simpan value-nya. Oke. Jika pro-nya ubah, maka ID-nya kita isi dengan ini. Kalau mengubah, kembali button proses yang ini, button proses ini bukan simpan, jadi diubah ke ubah. Jadi diubah ke ubah, kemudian datanya diambil dari sini, diisikan ke sini. Jadi data yang tadi data yang inputan tadi diisi sama ini, kemudian nanti diproses ubahnya, diproses sesuai dengan yang tadi diupdate ya. Tapi kalau ininya bukan ubah, ini tadi hapus dulu ya. Kalau dihapus, data tabel tadi adalah kita delete sesuai dengan ID-nya ya. Jadi jika data yang di tabel itu kita pilih sesuai dengan ID yang kita pilih, maka dari data tabel user itu kita hapus sesuai dengan ID atau primary key yang kita pilih tadi. Kemudian proses, nah hasilnya data berhasil dihapus. Print hasil data berhasil dihapus. Hapus ini tarik kembali. Oke. Dan ini untuk riset, ini untuk menghapus, nanti untuk mengubah, dan satu lagi untuk meriset. Oke. Kemudian jika tidak ubah, tidak hapus, berarti bisa kita reset. Jadi di tombol buttonnya ada tombol reset, kita bikin di samping reset button itu ada tombol reset. Kalau reset ya dikembalikan lagi ke 0. Semua data yang ada di inputan itu dibikin kosong. Nah, kemudian kalau udah itu, nah ini menu-menu yang menu usernya. Jadi ada ID user di sini, ada ID user yang dari database. Terus nama user nanti diisinya dengan nama user yang sesuai dengan kita inputkan. Seperti itu ya. Ini disamakan lagi. Status, tampilan, keterangan. Nah, ini untuk ini untuk tabelnya. Ini menu tabel judul, ada ID user, nama, email. Jadi ini field-fieldnya, kolom nama, kolom email dan sebagainya. Nah, untuk data tabelnya kita ambil dari database. Semua data yang ambil dari database dengan diorderkan berdasarkan ID user. ID usernya berapa, ambil terus di-printkan. Kita ambil, kita printkan di database ini. Maksudnya kita tampilkan. Terus ada menu nih, ini menu untuk mengubah. Ini ada menu untuk mengubah. Menu kembali ke user ya. Jadi
Ini linknya kembali ke user. Menu untuk apa? Ini untuk mengubah, menghapus. Ini untuk ubah, ini untuk hapus. Ubah hapusnya kita pakai ikonnya tapi online. Sehingga di sini pakai source, link source ini ya. Pakai online. Oke, ini bagian bawah daripada tabel ini. Disamakan dengan bagian atas. Oke, ini untuk panggil header, footer ya. Footer file HTML ini. Kita running aja. Oh, udah keluar nih. Keluar ya. Oke, ini data yang kita, ini menu user tadi kan ada ID user. Nah ini tampilan ini tadi yang kita loop ya. Ini kita loop dari database. Pertama kita masukin data dulu lah, misalkan nama user ID ini STN 09, namanya Indra, emailnya Indra at email. Aduh, belum selesai ini, belum selesai tulisannya. Keburu ke enter. Nah ini kan tadi kan udah ngisi ya, udah masuk ke sini ya. Nah ini ada kesalahan data nih, teman. Sambil kita praktekkan ubah ya. Kalau ubah ini harus mengubah menjadi ubah. Nah tadi setelah input data ini menjadi kosong. Nah yang ubah, kita tahu nih, coba lihat, kita cek ubah. Kita ubah ID yang ini ya, yang 9. Ini jadi menjadi primary key. ID-nya berubah, primary key-nya sesuai dengan ID ini ya. Teleponnya misalkan 8, gitu ya. Statusnya adalah aktif. Kemudian keterangannya oke. Nah, ini udah berubah jadi ubah ya teman-teman. Ketika diklik di sini icon untuk ubah, proses button prosesnya menjadi ubah. Coba kita klik. Oke, data udah berhasil diubah ya. Yang Indra ini tadi kan, yang Indra ini udah berhasil diubah ya. Kita lanjut. Nah ini, tadi barusan kita mengubah file ya, mengubah data ya. Data ini ya teman-teman. Data ini udah kita ubah. Kita coba sekarang untuk hapus. Kalau hapus ya kembali ininya, ini tombol untuk menghapus. Ini ubah. Coba hapus. Oke, gambar oke udah terhapus. Coba hapus yang bawah ya. Oke, udah hapus udah oke. Data berhasil dihapus. Sekarang untuk ubah, kita klik yang ubah ini. Ketika ini ubah, maka ini akan berubah menjadi ubah dan datanya terisi dengan data yang ada di sini ya. Oke, betul. Kita ubah menjadi 10 aja lah. Gambar XXX. Kita ubah. Berhasil teman-teman ya. XXX ini kembali menjadi 0. Ubah ya. Seperti itu. Coba kita ubah yang Indra. Indra Gugu. Ininya oke dong. Coba ya. Ubah. Siap. Ini Indra Gugu berubah. Oke dong berubah. Tapi ini masih error kadang teman-teman. Ini tadi kadang berubah menjadi kosong dan ini sekarang tidak ya. Ini mungkin perlu di reset lagi. Ini harusnya kalau ubah ini setelah diubah ini harusnya berubah ke simpan ya, button proses ini. Value-nya harusnya menjadi simpan dan ini harusnya kosong. Ini perlu troubleshoot lagi apa yang masih error ya. Saya kira untuk CRUDs ya, delete, create, ubah dan update dan sebagainya cukup. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.